Hello Biaders, kembali lagi bersama gua di Jawara Hobi. Ya, jadi di video kali ini kita tidak akan mereview Gunpla, tetapi kita akan mereview figur Figma. Ini adalah Figma Asuna dari seri anime Sword Art Online season pertama. Figma Asuna ini gua beli dengan 500.000 dalam keadaan MISB alias baru. Ya, jadi jika teman-teman belum tahu, harga Figma yang keluaran baru itu biasanya di kisaran 900 sampai 1.500.000. Ya, jadi Figma Asuna ini bisa murah karena Figma ini adalah keluaran lama. Ya, jadi Figma Asuna ini rilis pada tahun 2015. Memang harga Figma zaman dulu itu harganya jauh lebih murah daripada Figma yang keluaran sekarang. Ya, kalau Figma keluaran sekarang menurut gua sudah sedikit overpriced. Ya, kalian bayangkan saja figur dengan tinggi 13 cm, kira-kira setinggi Gunpla Real Grade. Nah, itu harganya bisa sampai 1 juta. Ya, teman-teman yang ingin membeli Figma atau ingin coba membeli Figma, gua sarankan kalian boleh coba hunting Figma yang keluaran lama. Meskipun memang agak susah carinya, tetapi kalau kalian beruntung, kalian bisa mendapatkan figur Figma dengan harga yang murah. Oke, jadi gua rasa langsung saja kita mulai unboxing dan review dari Figma-nya ini. Ya, jadi kita mulai dulu dari desain boxnya. Ya, jadi kalau desain boxnya ini memang khas Figma keluaran lama, karena kalau yang keluaran baru itu dia seperti begini. Nah, jadi warnanya ini ada dua dan warnanya itu solid. Tapi kalau yang keluaran lama itu biasanya desainnya ya gradiasi seperti begini. Ya, jadi lanjut saja kita lihat boxnya. Di bagian atas ada tulisan Max Factory, ada model Windows, Figma, Asuna, Sword Art Online, dan product number 178. Di bagian sampingnya ada foto figurnya, dan di bagian belakangnya ada foto figur yang sudah diposekan. Dan di bagian bawahnya ini ada tulisan-tulisan bahasa Jepang semua yang pastinya gua tidak bisa baca, ya karena gua belum cukup wibu. Nah, dan di pojok ada tulisan Made in China. Dan kita langsung buka saja boxnya ini. Jadi karena MISB, maka segelnya masih utuh. Jadi seperti biasa Figma itu kita mendapatkan dua buah blister. Langsung saja kita lihat di bagian bawahnya ini ada bungkusan plastik dari Figma. Ya, jadi kalau kalian tidak ingin menyimpan kotaknya, kalian bisa memasukkan aksesorisnya ke dalam bungkusan plastik ini. Oke, next yang kita dapatkan adalah action base Figma. Dan di sini juga ada 6 buah pengganti part tangan yang nanti akan kita lihat detailnya. Dan kita juga mendapatkan 1 buah manual book. Ya, jadi pastikan kalau kalian membeli Figma dibaca dulu manual booknya, karena sayang kalau figurnya jadi rusak. Ya, jadi memang unboxing figur dengan Gunpla itu feel-nya pastinya berbeda. Ya, karena keasikan dalam kita membeli Gunpla itu ada di proses merakitnya dan saat Gunplanya itu selesai dirakit. Ya, kalau unboxingnya ya biasa saja. Tetapi kalau kita unboxing figur, ya keasikannya di proses unboxingnya. Ya, jadi kalau kata Bang Frans Sanjaya itu kenikmatannya hakiki. Ya, jadi apalagi kalau kita beli yang baru, maka kondisinya bakalan seperti begini. Plastiknya ini masih membungkus figurnya. Dan di bagian belakangnya ini juga ada plastik mika. Ya, jadi figur kalian pastinya sangat aman. Ya, jadi biar lebih gampang gua nge-reviewnya, gua akan susun dulu aksesoris-aksesorisnya. Ya, jadi ini yang akan kita dapatkan dari Figma Asuna. Ya, jadi kalau dilihat memang aksesorisnya ini sebenarnya cukup sedikit. Ya, jadi kalau biasanya kita nge-review Gunpla itu aksesoris senjatanya itu banyak sekali. Tapi kalau Figma memang untuk aksesorisnya ini ya seperlunya saja. Dan kita lihat dulu pedang pertamanya ini berwarna merah. Ya, jadi ceknya ini mengkilap cukup rapi. Dan kita lihat di bagian dalamnya ini, jadi ceknya itu silver metallic. Namun di bagian gagangnya ini ada sedikit cek berwarna hijau, mungkin hijau agak keputihan. Untuk pedang yang kedua warnanya warna hitam dan sama juga ceknya itu mengkilap. Dan jika kita buka di bagian dalamnya, ya warnanya itu tetap metalik. Dan kita lihat detail di gagangnya ini ya sungguh-sungguh nice sih. Ya, jadi berikut ini adalah efek untuk pedangnya. Untuk pedang yang di tengahnya ini bisa kita keluarkan. Ya, jadi kalau mau kita gunakan satu saja juga bisa. Cara untuk memasangnya itu cukup gampang. Kita tinggal memasukkan pedangnya jadi seperti begini. Dan kalau mau digunakan secara satuan ini juga bisa seperti begini. Oke, selanjutnya kita akan lihat
tangan yang kita dapatkan. Ya, jadi untuk alternatif tangan yang kita dapatkan itu ada 10. Oke, kita lihat dulu. Yang pertama ini ada satu pasang tangan menggenggam, satu pasang tangan mengepal, dan di sini ada 2 buah tangan terbuka dan satu pasang tangan memegang pedangnya lagi. Tapi untuk yang ini angle-nya berbeda. Jadi angle-nya ke depan seperti begini, kalau yang tangan yang ini angle-nya itu ke atas. Dan alternatif 2 tangan lainnya adalah tangan relax. Tangannya seperti begini, relax untuk tangan pose biasa. Oke, jadi kita juga mendapatkan action base Figma. Ya, jadi action base Figma ini cukup standar. Jadi kalau kalian beli Figma model apapun, ya kalian akan mendapatkan action base seperti begini. Kecuali ada beberapa yang limited edition, maka action base-nya akan berbeda. Oke, selanjutnya kita akan lihat untuk faceplate-nya. Kita mendapatkan 3 buah. Ya, yang pertama ini adalah wajah tersenyum seperti begini. Ya, dan faceplate kedua ini ekspresinya agak marah sepertinya. Ada sedikit blushing juga, dan di bagian pipinya ini agak mengembang sedikit. Ya, jadi cukup cute. Ya, jadi untuk faceplate yang ini ekspresinya sedang berperang dan gigitnya agak kelihatan sedikit. Oke, jadi next kita akan lihat figurnya. Ya, jadi untuk figurnya ini jika gua lihat nice sekali. Catnya juga rapi, ya kita lihat saja dari bagian atas. Untuk rambutnya warnanya sepertinya cuma monoton. Ya, jadi warnanya ini sama sekali tidak ada gradiasi, cuma satu warna. Di bagian depannya ini rambutnya agak elastis, dan rambut di bagian belakangnya ini ada 2 juga elastis. Tapi untuk yang belakangnya ini yang plastiknya agak keras, dan untuk bagian wajahnya ini ya ini adalah Asuna. Ya, memang kalau Figma buat faceplate itu apalagi anime, yaitu memang mirip sekali. Sejauh ini gua beli Figma tidak pernah mengecewakan lah. Ya, terus kita turun ke bagian badannya. Jadi kostumnya ini kostum dari Night of Blood. Oke, lanjut saja kita lihat detail di bagian badannya ini. Detailnya bagus sekali, catnya sangat rapi, ya sama sekali tidak ada cat yang meluber. Tangannya ini juga ada plastik elastis. Ya, jadi jika kita gerakan seperti ini plastiknya, ya tapi mungkin akan menghambat artikulasi di bagian tangannya. Dan kita lihat bagian badannya ini catnya juga sangat bagus, warna merahnya ini. Ya, jadi ini ada lubang untuk kita memasang sarung pedangnya. Oke, di bagian belakangnya kita lihat detailnya. Ya, jadi plastik elastisnya itu sambung ke bagian belakang. Di sini ada lubang untuk kita menancapkan action base-nya. Dan di bagian gaun bawahnya ini bahannya keras, dan kita lihat di bagian depannya roknya ini juga elastis, dan untuk kaos kakinya ini juga catnya sama juga, rapi sekali. Di bagian bawah kakinya seperti begini. Yap, jadi ini gua tunjukkan sedikit size comparison antara Figma dengan kedua gunpla yang ada di sekitar gua. Ya, jadi ini ada rear grade RS78 dan ada rear grade Astra Red Frame. Ya, jadi bisa dilihat untuk ketinggian dari Figma-nya ini memang sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan kedua rear grade-nya ini. Ya, dan berikut ini juga gua tunjukkan size comparison antara Figma Asuna dengan beberapa figur Figma yang gua punya. Anyway, selanjutnya kita akan lihat artikulasi dari figurnya ini. Dimulai dulu dari kepala bisa 360 derajat, ke depannya seperti begini, ke belakang seperti begini, ke samping, dan untuk bagian tangannya ini sayangnya agak terhalangi oleh part plastik yang elastis ini. Ya, jadi untuk artikulasi dari tangannya ini memang agak terbatas. Namun untuk sikunya seperti begini, dan untuk telapak tangannya ini memang joinnya itu khas seperti join Figma keluaran lama. Ya, karena kalau yang keluaran baru itu joinnya bakalan seperti begini. Ya, jadi ball joint. Namun untuk yang keluaran lama ini joinnya memang kelihatannya agak jelek. Oke, selanjutnya kita lihat di bagian badannya. Kedepannya sangat sedikit, ke belakangnya cukup banyak, dan ke samping. Selanjutnya untuk part bagian rambutnya ini juga memiliki artikulasi seperti begini, dan untuk bagian gaunnya ini juga memiliki artikulasi seperti begini. Untuk bagian kakinya ini hampir bisa split, namun memang agak terhalangi oleh bagian roknya ini. Artikulasi lutut 90 derajat, dan untuk bagian telapak kakinya ini bisa berputar seperti begini, dan juga bisa ke depan dan ke belakang sedikit. Ya, jadi kita lanjut saja ke kesimpulannya untuk Figma Asuna ini. Apakah worth it atau tidak? Ya,
Kalau menurut gua dengan harga 500.000, ya meskipun harganya ini gua bilang cukup gelap, kadang ada yang jualnya 700, kadang juga ada yang jualnya sampai 1 jutaan. Ya kita patokan saja harganya 500.000 karena gua belinya 500.000. Nah, untuk harga 500.000 kita mendapatkan figur full artikulasi, detailnya sangat bagus, catnya juga sangat rapi, dan yang terpenting faceplate-nya ini sangat mirip dengan Asuna. Ya, di akhir kata, jika kalian fans dari Sword Art Online, nah dan kalian menyukai Asuna, gua rasa kalian wajib untuk membeli figur ini. Ya, jadi semoga beruntung hunting Figma-nya. See you in the next video and always live with your passion.